Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas video lanjutan dari video aku sebelumnya. Jadi aku mau ngebahas tentang kisi-kisi SKB Kesehatan Umum 2021. Nah, ini tuh aku ambil dari kisi-kisi tahun lalu yang harapannya semoga kisi-kisi SKB Kesehatan tahun ini tuh mirip dengan tahun lalu. Jadi aku bisa susunnya secara sistematis gitu. Jadi mirip banget sama kisi-kisinya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja ke materi PHBS beserta latihan soalnya. Tapi ya sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di Instastory. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, seperti video aku sebelum-sebelumnya, aku selalu menyisipkan nih rangkuman materi sebelum nantinya kita ngebahas soal, supaya apa? Ya teman-teman bisa lebih mengkerucutkan lagi belajarnya, nggak perlu semuanya materi harus dihafal. Jadi aku fokus ke inti-intinya saja. PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman jangan lupa, karena ini ada awalan PHBS, jangan sampai ketukar ya. Oke, definisinya apa? Nah, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, untuk PHBS sendiri ini ada 5 tatanan ya teman-teman. Yang pertama ini adalah PHBS di rumah tangga. Kemudian ada PHBS di sekolah. Nah, untuk rumah tangga dan di sekolah ini prediksi soal banyak banget yang masuk gitu. Jadi buat teman-teman ini harus dihafal ya untuk PHBS di rumah tangga dan di sekolah. Kemudian tatanan yang lainnya adalah PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan atau institusi kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku langsung aja, apa aja sih 10 indikator untuk PHBS di rumah tangga? Jadi yang pertama itu adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian apa? Pemberian ASI eksklusif. Nah, ini banyak prediksi soal yang masuk. Jadi teman-teman wajib dihafal. Kemudian menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang terakhir tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini adalah 10 indikator ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak dihafal karena ini penting banget. Aku kasih love deh biar kalian note banget untuk ini PHBS di rumah tangga. Jadi oke, kita lanjut ke PHBS yang di sekolah. Nah, PHBS yang di sekolah itu ada 8 teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah mencuci tangan pakai sabun atau CTPS dan air bersih yang mengalir. Jadi bukan hanya mencuci tangan pakai air bersih saja, tapi pakai sabun juga. Kemudian yang kedua adalah jajan di kantin atau warung di sekolah yang sehat. Ini PHBS kedua. Kemudian PHBS ketiga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Yang keenam, bebaskan diri dari asap rokok. Jadi di PHBS sekolah juga ada ya tentang rokok. Kemudian buang air kecil dan air besar di jamban sekolah. Jadi ini penggunaan jamban sehat, kurang lebih kayak gitu. Jadi hampir mirip dengan PHBS rumah tangga tadi. Dan memberantas jentik nyamuk. Jadi teman-teman ini juga note, aku kasih love supaya teman-teman mau menghafalnya, karena penting banget untuk tahu indikator dari PHBS di rumah tangga dan di sekolah karena prediksinya banyak masuk gitu. Oke, kita lanjut. Nah, PHBS di tempat kerja, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja antara lain yang pertama, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Mungkin ini maksudnya nggak sembarangan beli di luar dari area tempat kerja, karena mungkin di tempat kerja itu sudah dijamin gitu, misalnya kehigienisan makanannya atau kayak gimana. Jadi PHBS yang indikator pertama itu adalah ini. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan air kecil, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, kemudian menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat buang air kecil dan air besar, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat kerja, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaan. Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah PHBS di sarana kesehatan. Nah, contoh PHBS di sarana kesehatan adalah mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban, hampir-hampir mirip ya sebenarnya. Kemudian membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak menggunakan nafza, tidak meludah di sembarang tempat, kemudian memberantas jentik nyamuk. Sedangkan untuk PHBS di tempat umum itu adalah mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak menggunakan nafza, tidak meludah di sembarangan tempat, dan memberantas jentik nyamuk. Jadi hampir mirip ya. Oke, itu dia ringkasan materi. Kenapa nggak banyak yang aku kasih? Karena itu adalah inti-intinya teman-teman dan sesuai dengan prediksi soal gitu. Jadi untuk apa kita pelajari materi yang nggak masuk? Sementara kita udah ngerti nih untuk pengalaman soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Oke, kita langsung ke latihan tryout soal. Soal yang pertama. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Arti dari A, perilaku hidup bersih. Oh sorry, ini aku langsung ke jawaban yang benar ya. Jadi oke, jawaban yang paling benar ini adalah yang B, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau ini nih kebalik ya. Jadi hati-hati ya, takutnya teman-teman terkecoh. Perilaku hidup sehat juga tidak, ini salah, bukan arti dari PHBS. Kemudian perilaku sadar hidup juga enggak, perilaku bersih dan sehat. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option, ya option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga adalah, nah yang tadi ya 10 indikator yang udah aku jelaskan di awal dan itu di note banget, harus semuanya dihafal. Oke, kita langsung ke pilihan jawabannya. Olahraga, oke, ini salah. Jadi nggak nyampe olahraga harus nunggu 2 minggu sekali ya, jadi ini salah ya teman-teman. Kemudian untuk pemberian ASI eksklusif, oke, ini termasuk. Kemudian mengkonsumsi jajanan sehat, nah ini merupakan PHBS sekolah ya. Kemudian tidak menggunakan nafza, ini PHBS tempat umum atau di sarana kesehatan juga tadi ya, di institusi kesehatan. Kemudian tidak merokok di lingkungan sekolah, nah ini masuk ke dalam PHBS sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada pada option B. Iya, pemberian ASI eksklusif itu masuk ke dalam PHBS tatanan atau pada tingkat rumah tangga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Nah, contoh PHBS di sekolah adalah A. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, ini tidak ya, ini masuk ke dalam
PHBS rumah tangga RT ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif ini juga masuk ke dalam PHBS rumah tangga. Kemudian yang C, konsumsi buah dan sayur, ini juga PHBS rumah tangga. Yang D, tidak merokok di dalam rumah, itu juga masuk ke dalam PHBS rumah tangga. Yang E, mengkonsumsi jajanan sehat, nah ini masuk ke dalam PHBS sekolah. Jadi itu tadi indikatornya memang teman-teman harus hafal ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama pilihan soal kayak gini tuh bisa menjawab. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah option E, mengkonsumsi jajanan sehat. Itu masuk ke dalam PHBS di sekolah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini manakah yang tidak termasuk? Nah, ini wajib digarisbawahi. Yang tidak termasuk tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat. Jadi dari tatanan yang udah kita bahas 5 tadi di rangkuman materi, itu teman-teman harus dicek salah satu mana yang tidak termasuk. Oke, kita langsung ke pilihan jawabannya. A, PHBS di sekolah, ini termasuk ya. Kemudian B, PHBS di rumah tangga juga benar. Kemudian yang C, PHBS di tempat kerja, ini juga benar ya. Kemudian yang D, PHBS di sarana kesehatan atau institusi kesehatan, ini juga benar. Jadi ini masuk ke dalam 5 tatanan PHBS. Kemudian yang E, PHBS di tempat ibadah. Nah, ini tidak termasuk ke dalam rangkuman materi yang udah kita bahas di awal tadi. Nah, jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 ini adalah yang E, PHBS di rumah ibadah atau di tempat ibadah. Oke, kita lanjut. PHBS rumah tangga yang tidak ada di sekolah adalah, nah itu tadi indikator itu agak mirip-mirip sih sebenarnya, hanya ada beberapa yang beda. Dan untuk soal ini aku kasih note banget, wajib dihafal karena prediksi soalnya ada masuk gitu. Jadi oke, kita bahas yang pertama. A, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Untuk kedua PHBS ini tadi, jadi PHBS rumah tangga kita udah hafal yang 10 indikator, dan PHBS sekolah juga seperti itu, kita harus udah hafal. Nah, untuk mencuci tangan ini ada di PHBS rumah tangga ya, dan ada juga yang di sekolah. Jadi ini belum termasuk jawaban yang benar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, nah dia di rumah tangga ada dan di sekolah juga ada ya. Sementara yang diminta di soal adalah PHBS rumah tangga yang tidak ada di sekolah. Kemudian yang C, memberantas jentik nyamuk. Nah, ini di rumah juga ada dan di sekolah juga ada ya untuk indikator PHBS-nya. Kemudian menggunakan jamban bersih dan sehat. Nah, ini juga ada di rumah tangga dan ada di sekolah. Option yang E, pemberian ASI eksklusif. Nah, ini adalah PHBS rumah tangga yang tidak ada di sekolah, karena untuk PHBS di sekolah itu tidak ada ya pemberian ASI eksklusif gitu. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah yang E. Itu dia teman-teman, sederhana banget sih sebenarnya untuk bentuk-bentuk soalnya, hanya saja itu tadi perlu dihafal untuk indikator masing-masing tatanan PHBS-nya. Oke, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa jadi tahu gitulah gambaran soal untuk SKB Kesehatan Umum khusus PHBS tuh gimana sih gitu. Nah, semoga ini bisa sedikit membantu. Nah, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.